sebagainya, selain dengan keluarga kecil saya, karena saya suka terharu, saya malu dilihat orang kalau saya terharu. Biasanya orang taunya saya galak, kan. Jadi nanti kalau kelihatan terharu kayaknya aduh cewek banget. Jadi terus terang yang saya sampaikan benar-benar dari perhatian paling dalam. Ini sangat surprise, saya sangat menghargai, really appreciate dengan usaha ibu atau masih memikirkan sedikit tentang saya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu guru. Semangat pagi. Walaupun sore, siap tetap semangat pagi ya. Kita sudah berapa kali ibu-ibu workshop? Ini yang ke 4 kali atau 3 kali ini? 4 kali ya, 3 kali dengan Mbak Mina. Yes. Selama ini saya nggak pernah bisa ikut karena kita selalu mengejar hari libur anak-anak. Pas pulang selalu waktunya saya cuti. Jadi Bapak yang cuti, kalau saya nggak pernah cuti. Dan jadi kali ini saya mintakan ke Ibu Bunda Paut untuk membuat setelah Desember supaya kita bisa berjumpa karena sudah lama kita mau menyampaikan apa sih aturan-aturannya gitu. Kalau soal pendidikan, ibu-ibu guru pasti lebih paham dari saya, tapi untuk SOP-nya di Sofindo itu inilah yang akan saya sampaikan, dan ini adalah yang pertama SOP-nya kita susun dan akan kita revisi dan perbaiki sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan kita. Ini tetap akan kita tingkatkan ya ibu. Nah, yang sebetulnya yang saya akan sampaikan di sini adalah kedisiplinan kita semua dan kemajuan kita, tahu kita. Kalau ibu-ibu tahu ya, apalagi yang sudah lama, yang sudah guru lama sudah tahu tuh bedanya yang dari 2005 sampai sekarang. Ya, kita mulai, kalau saya sendiri terlibat dari 2012. Kita mulai memperbaiki ya. Siapa yang paling lama di sini? Coba yang sudah ada yang dari 2013. Bu Wanti. Oh, Bu Wanti, yang paling senior. Ya. Jadi begitulah kita tingkatkan. Jadi saya sampaikan Ibu Ila tadi bahwa kita ini berevolusi untuk menjadi yang lebih baik. Jadi dulu bukan pendidikan anak-anak saja yang kita tingkatkan, jadi ibu-ibu juga akan kita update selalu. Makanya tiap tahun kita akan buat seperti ini dulu. Sebetulnya kasihan yang nggak bisa ikut karena ini luar biasa ini Ibu Ila bisa hadir. Saya pun belajar banyak tadi ini Ibu ya. Nanti akan kita perbaiki, akan kita tingkatkan begitu ya. Jadi untuk tema tahun ini adalah PAUD berkualitas dan inklusif. Kita sudah bagus, fasilitas disediakan oleh perusahaan yang sudah bagus. Nah, kita mau kualitasnya bagus. Kalau bisa kita lebih bagus dari yang di kota. Betul? Ya, supaya kita itu dapat tujuan misi dan visi kita itu sampai. Nanti akan kita bersama. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ila apa yang dimaksud dengan inklusif di sini ya. Karena ini kemarin tujuannya begini Ibu. Ketika kunjungan saya tiap tahun, semakin banyak kita lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, itulah yang akan kita dalami mungkin selama 2 hari ini yang akan dibantu oleh Ibu Ila, tentunya yang lebih pakar dan lebih ahli dalam ini. Jadi kalau saya hanya SOP-nya saja, jangan takut. Saya nampaknya baik tapi galak. Kalau Ibu Jen nampaknya galak tapi baik. Saya kebalikannya. Oke, Ibu-ibu
saya tidak mau hanya satu arah dari saya. Jadi ini saya minta ibu-ibu semua sudah dapat, tiap meja ada dapat ini SOP. Oke, jadi nanti saya tunjuk tiap meja untuk membaca. Kalau saya nanti yang baca, ibu-ibu tidur. Oke. Nah, apa sebetulnya latar belakangnya? Saya minta meja 7 baca dulu apa latar belakangnya. Kenapa kita ini membuat meja 7? Jadi nanti ini saya loncat-loncat semuanya standby, ya. Ada tiap meja ada ya Bu? Ada Bu. Oke, silakan. PT Sopindo berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan berkelanjutan atau sustainability. Melalui PAUD ini, perusahaan menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak karyawan dan masyarakat sekitar untuk mendukung akses. Jadi gini, pernah dengar sustainability? Jadi ini PAUD kita adalah bagian dari CSR. Jadi di kantor CSR itu namanya sustainability. Makanya ini diurusi dibawa oleh sustainability. Dalam hal ini Ibu Farah boleh berdiri. Ibu Farah adalah staf dari sustainability. Jadi inilah yang diberikan perusahaan untuk karyawan dan masyarakat. Makanya ibu bukan hanya untuk anak karyawan kita saja. Ayo kalau kita bagus, tentunya masyarakat sekitarnya kan akan datang ya Bu. Pasti semua orang tua mau mengirim anaknya walaupun masih TK, pasti akan mengirim ke sekolah yang kualitasnya bagus. Ya betul Bu Wati ya. Saya rasa yang banyak muridnya itu di Aenoga dan di Tanah Gambus, banyak dari luar ya. Nah, tapi ada juga Tanah Gambus yang tutup. Kenapa? Oke, itu gurunya harus lebih aktif. Oke. Masyarakat sekitar melalui pendidikan berkualitas, kreatif, dan berkarakter mulia. Untuk misi, 1. Mengembangkan kemampuan anak melalui metode pembelajaran yang kreatif dengan dukungan PT Sopindo. 2. Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan pembentukan karakter positif sejak dini. 3. Membangun kerjasama antar PT Sopindo, pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Kepala sekolah, ibu-ibu nanti nasihatnya ke sana, gitu. Ya, oke. Kemudian guru kelas. Nah, guru kelas ini tanggung jawabnya banyak. Tapi kalau cuma 2 atau 1 ya semua tanggung jawab. Tapi kalau ada 5 nanti mungkin kita bagi kamu bagian ini, kamu bagian itu, dan selanjutnya. Oke, next. Jadi 36 karena kata gambus tutup 1 ya Bu ya. Apa boleh 2? Kalau saya mau saya pertahankan, artinya gurunya harus lebih aktif untuk mencari. Biasanya kalau PAUD-nya tutup, gurunya juga nggak bisa belajar. Hanya kebetulan di situ butuh guru. Jadi ibu-ibu semua kan tidak sih, bukan menakut-nakuti. Kalau PAUD itu tutup, itu juga kita nggak bisa menggaji guru, memindahkan ke sekolah ke PAUD yang lain. Jadi ibu harus memperhatikan. Jumlah guru sampai hari ini itu 83. Lumayan banyak ya Bu ya, lumayan banyak. Kemudian murid PAUD today 1961 itu tetap direvisi sebetulnya dipantau ya. Mungkin per bulan pun bisa berubah. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan PMT. Jadi pembagian uang itu uangnya dari dipotong gaji staf, dipotong itu baru dibagikan
Ya, jadi itu ibu-ibu juga boleh supaya tahu ibu-ibu itu kita gajinya dipotong itu untuk kesejahteraan anak-anak ya. Kalau tidak sampai 5 orang ini dicatat ibu-ibu. Ya, karena ini sesuatu yang baru yang sebetulnya baru saya diskusikan tadi malam. Ya, yang ini untuk yang orang kemudian untuk pengurus ya. Nah, di atas 5 baru bisa. Kalau diambilin satu ada satu, ambilin 2, 3, gabung. Kalau toh digabung atau terlalu jauh, kalau tidak ada jangan buat PPA karena terlalu mahal. Nah, karena nanti dan itu satu ya, jadi jumlah dan berdasarkan jumlah anak yang diasuh. Nah, selama ini yang mengasuh itu kalau bahasanya itu yang mengasuh itu siapa aja yang nggak dipakai di lapangan dipakai di sini, itu nggak berlaku lagi. Itu akan kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu Ina apa yang karena itu memang membukakan pikiran saya, menyadarkan saya sangat penting basic dari pendidikan, basic dari basic. Tadi kan PAUD itu basic ya. Jadi TPA atau kelompok bermain itu adalah basic dari basic. Ya. Itulah nanti cuma anak TPA 101. Kadang-kadang kalau saya ke kebun, anak tetangga itu dipanggil aja gitu. Islam nggak perlu gitu. Nggak perlu ada TPA kalau nggak ada muridnya. Oke, lanjut. Dan dulu harus habis gitu ya. Ayo Dewi, udah tarik apanya aja bu, tarik mana aja bu, batuk pula. Sebelum kita makan, cuci tangan dulu, jaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Terima kasih Bu Eri. Jadi itu terapkan. Jadi saya dikasih tahu begini, teman saya. Keluarganya ini harus pipis. Saya nggak tahu mungkin beberapa PAUD ada yang toiletnya duduk ya. Ada yang duduk kan, ada toilet duduk. Nah ini juga berlaku untuk ibu-ibu. Kalau dikasih toilet duduk, duduklah, jangan jongkok di toilet duduk itu. Ya, ini masih banyak. Kalau saya ke kebun, itu ada kan namanya lucid, tempat duduknya itu gores-gores gitu, bekas sepatu itu. Kalau ngurus kayak saya nggak apa-apa, kalau orang yang besar apa nggak boleh. Ya, udah itu kan Bu, toilet itu harus kering. Ini udah kasih toilet duduk, coboknya di bawah. Ya, kalau nggak bisa duduk, jongkok. Ya, tapi bukan kalau sudah sediakan toilet duduk, ibu-ibu nggak boleh ceboknya di bawah, kotor. Anyway, ibu-ibu jadi toilet cleaning itu dimulai dari kita. Anak-anak diajarin cebok bagaimana, jongkok yang benar bagaimana, gitu ya. Biasakan ibu-ibu, ini kita belum terbiasa. Habis cebok, kasih tisu. Apalagi untuk perempuan, itu harus kering. Itulah penyebabnya infeksi saluran kencing karena basah. Jadi itu ulah bakteri apa? Ini termasuk orang tua ini, ya. Nggak apa-apa, ini saya kasih tahu. Ibu harus rajin cukur. Ya, jangan kalau tidak dicukur akan lembab. Udah itu pipis nggak hilang. Orang Indonesia harus cebok, kan basah kan? Jangan pakai dalam, kan pakai dalamnya
basah gitu. Gitu ini ibu-ibu harus paham supaya bisa ngajarin anak-anaknya gitu. Ya. Kalau di luar negeri Bu, nggak ada itu shower jet itu, nggak ada. Mau kamar mandi, nggak ada itu Bu. Jadi makanya harus pandai membersihkan. Nah, ya, apa-apa. Kalau di rumah kita kan nggak ada begitu, tapi kalau keluar kita harus siap-siap. Kalau keluar negeri saya beli ini misalnya tisu basah atau apa-apa, tapi jangan dimasukkan ke klosetnya. Anak-anak ajari setiap cebok harus dilap pakai tisu supaya kering. Ya, itu mengurangi infeksi saluran kencing. Kemudian ada anaknya yang suka tantrum gitu ya, bukan ke guru. Guru dapat bagian, tapi tidak semuanya yang sekarang. Oke, jadi ibu ini nanti kan ada di buku. Untuk apa saja? Ya untuk pemulihan. Saya tahu beberapa sudah begitu, beberapa sudah menjalankan untuk beli kertas, untuk beli sabu, untuk beli alat-alat peraga misalnya kan, pakailah itu, bukan untuk gaji ya. Nah, itu yang saya harus tekankan di sini, peruntukan dana BOP itu karena sebetulnya untuk beli permainan pun sudah dikasih kantor. Kadang-kadang ATK disiapkan, betul Bu Cer, ATK disiapkan kantor, alat bermain siapkan kantor. Itu sebetulnya bisa untuk perkembangan kemajuan, untuk anak-anak jalan-jalan, untuk piknik, terserah. Oke, next. Kita berikan waktu dan kesempatan dan juga tempat untuk Ibu Ila. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Beriring selawat dan salam dan kita besar Muhammad SAW. Luar biasa, terima kasih buat pengurus semua ya, terutama Mbak Farah yang intens ya diskusinya, kemudian ada Bu Ati. Terima kasih saran-sarannya, luar biasa. Panggil saya Bu Ila ya, lebih mudah. Jadi nama saya sedikit unik bagi yang 30 tahun ke atas. Kenapa? Tahu nggak kenapa unik untuk 30 tahun ke atas? Nama saya. Iya, karena namanya kalau dicari di Google Laila Sari pasti akan ketemu artis Laila Sari ya yang bisa nyanyi. Tapi saya cuma bisa nyanyi lagu TK ya. Oke, makasih Bu Lulu, makasih Bu semua. Kesempatan saya ngomong di sini, nggak apa-apa, kita nyantai, kita akan sampai sore di sini. Dan saya harus bergerak. Karena kalau nggak bergerak saya akan ngantuk, ibu-ibu juga akan ngantuk, dan berita buruknya saya akan tahan ngomong sampai jam 6 sore. Ibu yang nggak tahan ya, jadi siap-siap mendengarkan saya bercerita. Kita awali dengan lagu Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Iya, terus tempat berteman baik, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Udara di sini cukup dingin dan kita harus banyak bergerak. Saya dari tadi tangan saya cukup dingin ya. Saya tadi salaman sebenarnya untuk menghangatkan juga. Ya oke, baik. Itu tadi lagu Taman yang paling indah, taman kami. Oke, kita berawal dari kata taman. Taman itu kesannya seperti apa? Indah. Terus apa? Nyaman. Terus sejuk, menyenangkan.
Terus apa lagi? Kotor, bau tanah, bau rumput. Ada teman-teman saya datang ke rumah, terus dia bilang gini, ya Allah, sudah lama saya nggak mencium bau rumput. Kenapa? Dia berada di kota yang susah dapat rumput, ya kan? Yang susah kalau keinjak tai kebo. Nah, ketika ke rumah dia akan mencium bau rumput karena harus menginjak rumput. Karena saya suka berkebun. Nah, itu dia kelebihan saya salah satunya. Jadi pekerjaan saya banyak. Pekerjaan utama saya ibu rumah tangga. Saya punya 5 anak, 1 suami. Iya, 5 anak ya, dan 5 anak saya homeschooling. Jadi rumah saya adalah laboratorium pendidikan. Kenapa? Karena saya punya anak yang paling kecil SD, kemudian di atasnya SMP, nomor 4, nomor 3 SMA, nomor 2 S1, ini saya bawa. Saya penakut orangnya, takut sendiri, jadi saya bawa kawan. Oke, kemudian yang nomor 1 S2, lagi S2 di Malaysia, UTM, dan saya sendiri lagi kuliah. Saya sendiri kuliah S3. Tapi kita masih kalah sama Samsung S7 ya. Ya, jadi semua, jadi laboratoriumnya. Kalau mau tanya, kalau PAUD saya ngajar sejak tahun 93 dan sekarang usia saya masih 15 tahun. Terima kasih. Dibalik maksudnya, ya. Oke, doakan saya lagi disertasi saya itu tentang pendidikan non formal. Jadi gelutan saya itu sekarang itu adalah pendidikan non formal dan informal. Nah, itu ya. Salah satunya ini informal. Nanti kalau TK namanya formal. Jadi kita masuk ke non formal. Kalau informal mana? Rumah, keluarga. Maka kita bercerita tentang seperti apa. Gak usah terlalu lihat ini ya, slide-nya ya, karena saya akan lompat-lompat. Karena saya biasanya ketika bertemu walaupun udah disiapin, tetap aja saya orangnya suka lari. Saya dulu pelari maraton, sekarang lari dari kenyataan. Ya, baik, kita akan bertemu dengan orang tua ya. Siapa tadi yang merasa bahwa banyak orang tua yang sulit diatur, sulit sekali berdiskusi, sulit sekali, Bu, kayaknya di rumah anakku bagus-bagus aja loh, Bu. Kok sampai sekolah anakku begini? Wow, kita yang disalahin. Ya, terus gurunya melapor, Bu, tolong perhatikan anaknya ya, Bu. Saya aja susah, Bu, ngurusin anak. Saya pasrah, Bu, ibu aja sendiri. Aduh. Jadi pernah suatu hari saya diminta orang tua, Bu, tolong anaknya bisa nggak dipesantrenkan? Loh, kenapa? Dia nggak minta ampun, Bu, ya Allah. Nah, dulu belum tahu ada anak autism, belum tahu ada anak seperti apa. Mereka risau. Kenapa? Rumahnya udah kayak kapal pecah setiap hari. Nah, itu ya. Jadi salah penanganan. Nah, tahun 99 saya menjadi terapis anak berkebutuhan khusus. Jadi dulu pekerjaan saya banyak. Kenapa? Saya suka sekali pindah-pindah profesi. Loh, kok pindah? Iya, dulu saya ngajar baby class tahun 99. Kemudian saya ngajar TK, ngajar SD, ngajar SMP, ngajar SMA, ngajar mahasiswa. Sekarang saya ngajarin para ibu-ibu rumah tangga. Waduh, intinya tetap mengajar. Oke, jadi bermitra. Nih saya mau tanya, bermitra dengan orang tua mudah atau susah? Hah? Mudah atau susah? Susah? Apa susahnya? Coba siapa yang kasih komen? Boleh? Yang susah ataupun mengalami kesulitan bermitra dengan orang tua, silakan. Ayo, tunjuk lantai. Oh salah, tunjuk atas. Silakan. Ada? Oh, gampang semua di sini ya? Oh, berarti materinya kita tutup Kak Farah. Nah, habis. Karena di sini udah gampang sekali ngurusin orang
silakan. Karena takut daripada nggak ada ya. Ibu bukan dikorbankan, Ibu silakan. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu semua. Siang Bu, pagi kita sini ya, pagi walau udah gelap. Oke lanjut. Begini Bu, saya ada salah satu anak yang dianya normal, Oke. cuman terbilang dia hiperaktif Oke. dan tidak mau duduk Bu. Oke. Tawaf kerjanya? Dia jalan-jalan anaknya. Iya, tawaf ya. Oke. Jadi kami menghadapi orang tuanya bilang di rumah anak saya ini mengerti apa saja loh Bu, ditanyain tahu, ditanya dia kalau saya bilangin dia nurut, dia mau sama saya, tapi kok di sekolah begini ya Bu, seperti itu. Iya. Jadi mungkin kan Bu, kami coba menghadapinya terus-menerus kan Bu. Terus mari saja Bu, cubit aja kalau dia nakal, nggak mungkin kami melakukan kekerasan kan Bu. Nggak boleh ya. Kami bilang cuman mungkin kami merasakan suara sedikit dia agak mendengar ya Bu. Oke. Butuh suara yang besar. Iya. Terus muka agak sangar nggak? Cuman duduk 5 menit jalan lagi. Oke. Baik. Tapi dia normal ya Bu. Ini aja. Oke, tepuk tangan dulu luar biasa. Orang tuanya udah mengaku ya. Iya Bu. Oke. Saya selalu bilang anaknya pinter. Pinter nyanyi, pinter semua, tamat PAUD ya ngelamar di PLN ya atau di Sokin ya. Kan udah pinter. Oke, baik. Ibu Windy Bu. Dari TK Divisi 4 Tunas Bangsa Air Pentingin. Mainnya tukar. Saya nggak bisa pencet ya Allah, malunya aku. Oke, baik. Ini saking rasanya nih. Nah, saya salah satunya Bu. Jadi kerjaan saya kali manjat ya, mulai manjat genteng, manjat kelapa dulu mah. Dan semua orang mengenalin saya orang yang sangat rasa sehingga anak saya yang pertama digelar si Gasing. Tahu nggak Gasing? Muter tawa terus. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa saya homeschooling anak-anaknya. Awalnya dari anak pertama. Ya, kenapa? Saya sebagai orang tua, sebagai psikolog tahu anak saya tidak bisa duduk diam seperti bayangan gurunya. Nah, jadi satu hari anak saya dipanggil sama rekan saya, sesama guru. Bu Ila, anaknya nggak mau duduk diam, nggak mau nulis. Terus diapain? Suruh berdiri depan kelas. Tolong ya Bu Ila, diingatkan gitu. Itu namanya Bang Azam. Ya, jadi puluhan tahun yang lalu, 20 tahun lalu. Terus apa yang saya lakukan? Saya panggil, ngobrol sama anak saya. Bang, tadi Mama dipanggil sama Ibu Guru. Terus Bu Guru cerita, Abang gak mau duduk, gak mau nulis. Terus apa jawabnya? Mama kan bilang, kalau nulis itu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Masa Bang, Abang nulisnya huruf A sampai bawah, B sampai bawah, buku kotak-kotak. Terus saya pun astagfirullahaladzim, kesalahan. Nah, jadi dosa jariah tuh sama saya. Artinya apa? Anak saya sudah bisa nulis. Dia baca umurnya 4 tahun. Baca Quran udah 5 tahun. Jadi begitu dia umurnya 6 tahun disuruh TK, ya nggak bisa nulis seperti yang diinginkan oleh gurunya. Akhirnya sama saya tanya ke anak saya, ini masalah konsekuensi. Ya, jadi saya nggak mau seperti apa yang dipikirkan orang lain. Terus saya tanya, Bang, oke, Abang nggak mau nulis, tapi ada konsekuensinya. Abang berdiri di depan kelas. Terus apa jawabnya? Apa mah? Daripada suruh nulis. Nah, begitu ya. Jadi saya pernah melihat film SpongeBob. Tahu SpongeBob? Siapa yang nonton? Anaknya suka nonton?
Iya. Siapa yang suka dibully? SpongeBob sama Patrick. Siapa yang membuli? Squidward. Apa yang dilakukan oleh SpongeBob? Marah-marah? Enggak. Si Patrick? Enggak, malah ketawa, bermain. Itulah dunia anak. Jadi yang kita mau bangun adalah bagaimana dia membangun konsekuensi, dia menerima. Jadi waktu itu saya menyatakan sama saya, oke, abang siap, nggak apa-apa mah, daripada suruh nulis. Nah, daripada disuruh nulis, nah itu sebuah konsekuensi. Jadi cara berpikir anak dengan cara berpikir guru itu bisa berbeda. Anak berpikir bahwa ibu, bayangkan ibu aja nih rapi-rapi duduk di sini karena masih ada pimpinan. Kan salah. Padahal 5 menit setelah itu pikiran kita melayang melanglang buana. Memang tubuh kita berdiri karena kita udah dewasa, kita duduk yang rapi. Nah, anak-anak nggak berpikir jauh. Dia berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia mau bergerak, tapi bukan berarti dia rasa. Oke? Jadi yang harus dibangun sekarang, saya mau mengajak semua guru se-Indonesia, berpikirlah menurut cara anak. Oke? Yang kita bangun persepsi. Menjadi guru TK itu, menjadi guru PAUD itu, bahkan menjadi orang tua, harus yang dibangun itu persepsi. Makanya kalau kita bersama anak, waktu kita salam, kita begini, menyamakan mata. Ya, menyamakan mata. Jadi supaya apa? Dapat chemistry-nya. Tapi kalau kita sama anak, salam, kita ngobrol kawan. Iya dong, begini dong. Anak lewat, assalamualaikum ya. Ngobrol juga. Gak dapat chemistry-nya, gak dapat jiwanya. Tetapi ketika kita bersama anak, kita akan menjadi dunia mereka. Mereka itu sama, makanya seperti lagu tadi, taman yang paling indah. Oke? Bisa didapat? Nah, balik lagi ke orang tua. Coba ibu bayangkan ibu menjadi orang tua, datang-datang ke sekolah. Anak ibu ini yang makan dan auzubillah menjadi. Terus kita kasih tahu negatif semua tentang anaknya. Kira-kira posisinya orang tuanya adalah ibu. Apa perasaan? Jadi kalau aku nggak sabar, aku tahu. Ya, cara kerja otak semakin kita dibikin negatif atau dibuat ditekan, maka yang muncul adalah yang namanya mekanisme. Jadi defense mekanismenya tuh, jadi ada siton langsung tertutup. Terus lama-lama digenjot, apa yang dilakukan? Keluar pembelaan. Walaupun kita tahu kita salah. Oke? Terus apa yang dilakukan? Nah, ini bermitra dengan orang tua atau siapa saja, jalinlah komunikasi sehingga kita setara. Bisa? Awali dengan kalimat positif. Makanya nanti kita membuat assessment, deskripsinya adalah positif. Anak sudah mampu bla 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 bla. Namun masih perlu bimbingan ini. Udah nerima orang gak positif. Ih, kamu cantik sekali ya Allah. Ih, baju baru ya. Kredit di mana ya? Ya udah kesel duluan kan? Udah dinaikkan. Nah seperti itu. Kita bangun sama-sama. Jangan sampai kita seperti orang-orang lain di sana. Penyakit aja kita rebutan. Contohnya, sakit kali dalam pinggangku. Ih, kok masih pinggang yang sakit? Aku kepalaku sakit, otakku sakit. Penyakit aja rebutan. Jadi sebenarnya kita komunikasinya nggak nyambung gitu ya. Kita samakan dulu. Ya ibu, rumah datang. Ibu, kita mau diskusi tentang anaknya. Anak ibu sebenarnya pintar, energi loh bu. Nah, yuk bu kita cari tahu. Cuma dia sulit sekali untuk menerima perintah. Biasanya ibu kalau mau nasihatin anaknya seperti apa? Jadi dapat. Jadi dia udah turun dulu. Jangan datang-datang tension. Paham ya? Jadi samakan dulu. Itu ciri khas kita bermitra. Makanya dikatakan bukan kalau bermitra bernegosiasi
komunikasi harus sama kan duduknya, bukan up and down. Paham ya? Jadi harus jangan langsung head to head. Jadi semua masalah bisa terselesaikan. Saya mau kasih tahu sedikit cerita. Oh maaf ya, saya suka cerita. Jadi izin ya. Nah, saya berceritanya begini, sebuah komunikasi. Pada saat anak saya itu nabrak, naik sepeda motor, ngambil air, kemudian sama adiknya yang cewek, jadi nomor 3 dan nomor 4, nabrak orang, jadi orang tua bawa anak, jadi anaknya kecil, kemudian jatuh kan, anak saya pun jatuh, akhirnya pecah semuanya, jadi semuanya luka-luka. Terus ketika orang tuanya kan datang tuh, mau minta pertanggungjawaban, lah dilalanya tabrakannya di depan rumah, mau belok. Jadi tetangga ramai datang semua. Terus sampai terjadi semua tuh banyak kompor. Oh, anak kecil disuruh bawa motor. Begini begitu, nggak lihat begini. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngotot-ngototan? Selesai nggak masalah? Enggak. Semua mau mencari kebenaran, ya bukan kebenaran ya, pembenaran. Ya akhirnya apa? Suami saya bilang gini aja Bu. Kita nggak tahu siapa salah, siapa benar, tidak ada CCTV juga, tapi ini boleh diselesaikan. Ayo kita bawa anaknya ke puskesmas, dirawat dulu. Udah. Apa masalahnya? Itu nanti kalau anak sakit nggak apa-apa. Kalau nggak ada masalah, ya udah nggak masalah. Dikasih uang. Udah dikasih uang selesai. Kalau ngotot-ngototan tidak ada. Nah itu kan. Kita seringkali menganggap bahwa kita benar sehingga kita memaksa. Iya Bu, kalau misalnya orang tua begini, iya Bu, berarti Ibu aja nggak benar ngajarnya. Kesel nggak Bu? Kesel. Nah Ibu aja, Ibu sering loh keluar dari kelas. Saya lihat itu, makin banyak negatifnya. Coba kita cari jalan keluarnya. Apa yang harus dilakukan? Anaknya memang begini Bu, gak apa-apa kita berusaha. Nanti Ibu bisa melakukan apa di rumah. Nah itu ya, makanya biasanya guru PAUD kita ajarkan namanya coaching. Jadi guru itu bukan seperti hanya sekadar fasilitator atau mengajar, tetapi gimana dia berkomunikasi dengan anak, dengan teman sejawat, dengan rekan-rekannya atau dengan orang tua dengan sistem coaching. Jadi biar setara. Oke? Makin bingung. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Nah, ini nanti bisa dibaca di buku di modulnya ya. Kita sekarang naik ke atas di paparan. Nah, ya. Oke Bu, nanti kalau misalnya di tengah jalan saya ngomong, Ibu mau tanya langsung ya. Jangan terpana ketika saya ngomong ya. Seperti saya katakan, saya biasa ngomong di radio. Jadi nggak ada yang saya biasa ngomong aja gitu ya. Nah seperti itu. Minum dulu, boleh makan snacknya. Oke. Ya, ada yang jatuh ya. Itu sampai kelamaan remnya hilang. Cantik ya, nanti kita tambahin. Oke, baik. Halo. Teman-teman, kenapa Alhamdulillah subuh membuat narasi sesuai dengan pikirannya? Karena selama ini seringkali kita kurang melatih pikiran. Kita sangat
panggil sih Bu. Boleh sambil Yang terakhir lupa ya. Tetap grogi di berlari ya. Iya. Iya. Jadi saya gitu. Itu tadi berarti kita yang kontak-kontak. kami dari meja 6 akan melakukan sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita berdiri. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita ekspresif. Teguh ekspresif. Kami marah, kami sedih, kami kaget, kami bahagia. Yeay. Jangan asik. Oke, Yang terakhir kok lupa ya Bu. Oke teman-teman, inilah penampilan kami dari meja 3, penampilan terakhir. Ditunggu oleh Ibu Tutor hasilnya ya kan? Ayo pelan-pelan semangat kita. Oke. Gak pakai bilang susah. Bawa ekspresif Bu. Pak yang pegang mic. Ada yang pegang kan. Mari kawan-kawan kita meriah ya. 1, 2, 3. Di sini. Toilet. Oh ini Bu ya. Saya kira yang dalam tadi.